saya lupa di kelas berapa, salah ngitungnya lucu. 2 akar 3 kalau nggak salah terakhirnya. Min 2 akar 3 dikurang 2 akar 3. Hasilnya adalah 0 nulisnya. Jadi lucunya di situ. Padahal bukan. 20 akar 3 ya, Bu? Oh, 20 akar 3 ya? Oh ya, 20 akar 3. Harusnya 20 akar. Min 20 akar 3. Oke, baik. Kita mulai dari halaman 71. Nomor 8. Ini hapus dulu ya. Nomor 8 itu gambarnya ginilah kira-kira ya. Lalu ada ke sini, ini adalah F2 kan, sama dengan 30 Newton. Kemudian ada F1 arahnya ke sini, sama dengan 40 Newton. Kemudian ada F3 arahnya ke sana, F3 sama dengan 40 juga. Ini sama semua ya. Lalu ada F4 arahnya 40 Newton. Lalu kemudian ada F5 sama dengan 60 Newton. Bagi yang nggak kelihatan gambarnya atau gambarnya kurang jelas, silahkan lihat bukunya aja. Di sini ada 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Pertanyaan Ibu adalah, trigonometrinya harus sudah hafal. Apakah sudah hafal? Jangan bilang belum. Belum. Belum piye toh besok ujiannya. Dikit, Bu. Hafal dikit. Hafal dikit. Berarti malam ini begadang hafalin trigonometri. Oke. Siap. Ya. Berarti sekarang yang diuraikan adalah F berapa? F1. Yang menyimpang kan? Berarti yang diuraikan F1, F4, dan F3. Pertama adalah kita gambarkan dulu arahnya atau uraiannya. Ini F1 terhadap sumbu X, berarti yang ini kan? Ini adalah F1X, ya kan? Lalu ada F1 terhadap sumbu Y, berarti di sini kan? Berarti ini adalah F1Y. Itu F1. Kemudian ke F3. F3 terhadap sumbu X, berarti yang ini. Ini adalah F3X. Kemudian F3 terhadap sumbu Y, berarti yang ini ya. Yaitu F3Y. Kemudian ada F berapa lagi? Yaitu F4 kan? Ini F4 terhadap sumbu Y. Berarti ini adalah F4Y. Kemudian ada F4 terhadap sumbu X. Yaitu yang ini. Berarti F4X. Sampai sini bingung nggak? Ini dicari dulu kan ngadep kemana ini apa gitu. Betul. Cuman pokoknya kalau ngadepnya ke sini, berarti diuraikan terhadap sumbu X. Berarti kita garisin aja. Kalau ini kan Ibu nggak garisin karena sudah tahu. Ini digaris, garis. Berarti ini F1X. Kalau F1Y berarti kemana? Ini digarisin ke sumbu Y. Ini digarisin ke sumbu Y. Tuh. Lalu F3 ke arah sumbu Y juga. Berarti ini digarisin. Berarti ini jadi F3Y. F3 terhadap sumbu X digaris lagi kan? Berarti ini F3X. F4 terhadap sumbu X berarti digariskan, gitu ya. Gimana? Bingung? Enggak. Oke. Kalau gambarnya bisa, lanjutnya pasti benar. Lalu F dihitungnya adalah sekarang tinggal F1X dan F1Y. Berarti F1X adalah 40. Ini Ibu langsung ngajarin cara cepat aja ya. Maksudnya nggak usah pakai rumus lagi ya.
Berarti Ya, Bu. 40 dikali cos atau sin? Cos Cos berapa? 30 derajat. Cos 30 derajat. Kenapa Bu, 40? kos samping ya. Cos di samping, betul. Karena dia di samping sudut, F1-nya di samping ini kan sudut. Di samping sudut kan F1, berarti cos. Oke. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Berarti 40 dikali cos 30. Seperdua akar 3. Ya, seperdua akar 3. Berarti 20 akar 3. Ini kan sebenarnya bisa langsung ditukar-tukar gitu ya, Bu. Kan dia cuma beda negatif positifnya gitu ya, Bu. Betul. Karena angkanya sama semua ya. Iya, Nah, Bu. kita berarti nyarinya satu doang aja nggak masalah. Berarti F1X sama F1Y doang. F1Y berarti 40 kali Sin 30 derajat. Seperdua. sin 30 derajat. 20 ya kan. Berarti kan sama, F2X-nya segitu, F4X-nya juga segitu, ya kan? Oke, berarti kalau bingung kamu tulis aja, berarti F3X-nya juga sama. Karena angkanya sama, 40 kali cos 30 juga, berarti F3X juga 20 akar 3, F4X juga sama. Apaan sih ini kan X bukan 3. Ibu F3X bukannya minus ya karena dia X-nya sebelah kiri. Betul. Berarti langsung di akhirnya aja gitu, Bu. 20 Maksud akar 3. Rafa Nah, gimana, Bu? Itu kan ke kiri ya. Iya, jadi kalau X kalau arah X-nya ke kiri itu negatif, tapi kalau Y di kiri tetap positif, kecuali kalau Y-nya ke bawah dia baru negatif gitu. Oh, maksudnya nanti pas ngitung resultan. Iya, ya. Oh, iya. Ya. Nah, pilihannya ada dua. Kamu mau langsung masukin di sini positif negatif atau nanti belakangan. Tergantung sukanya aja. Kalau ibu sukanya adalah dicari dulu semua angkanya doang, baru nanti positif negatif di resultan. Di F3Y-nya sama dengan 20, F4Y juga sama dengan 20. Nah, kalau tadi siapa yang bilang? Seta ya? Siapa sih? Eva, Bu. Hah? Apa? Bilang apa, Bu? Yang mana, Tadi Bu? ngomong positif negatif. Iya, Veva. Oh, Veva. Nah, ya, kalau tadi kan Veva sukanya masukinnya di sini. Ini kan positif. Ini positif, yang F3 negatif, ya kan? F4 negatif. Kalau ibu suka-suka kamu ya, terserah. Kalau ibu masukinnya nanti di sigma fx aja. Di sini tetap positif semua. Nanti sigma fx kamu lihat di gambar, ya kan? Berarti F1X-nya ke kanan, berarti positif. Berarti F1-nya positif, gitu aja, 20 akar 3. Terus F4X sama F3X-nya sama-sama ke kiri kan, berarti dikurang. 20 akar 3, min 20 akar 3. Ini ibu delay nggak sih? Enggak sih, Bu. Delay ya? Oh, enggak. Berarti hasilnya min 20 akar 3. Ini hati-hati, kemarin banyak banget yang salah, hasilnya 0. Lalu sigma FY-nya jadi berapa, Fiona? Ini kan yang nanya Fiona. Sigma FY-nya jadinya tadi 20 ditambah 20 dikurang 20. Ya, di hasilnya 20. Bu, kalau misalnya ditanya, kayak kan tadi kan F3X sama F4X. Bener nggak 20 dikurang 20 tambah 20? Ada lagi nggak yang kurang? Oh, itunya ya, F2 sama F5 ya? F2 sama F5, betul. Hati-hati besok. Jadi tambah 30. 30 Dikurang terus 60. dikurang 60. Berarti hasilnya min 10. min 10 Newton. Oke, IPA 7 ada pertanyaan nggak?
Gak ada. Gak ada, ibu anggap benar. Ibu anggap bisa. Maksudnya, jangan malu bertanya ya, daripada sesat besok. Aku mau nanya tadi. Kan Berarti tadi kata ibu resultan F apa? ya, X itu kan negatif. Maksudnya iya kan? Nah, benar kalau ditanya F3X itu berarti kita jawabnya 20 akar 3 ke kiri. Kalau yang ditanya adalah F3X. Iya. Iya, 20 akar 3 ke kiri. Jadi nggak boleh lupa minus juga ya kalau ditanyain satu-satu. Betul. Atau misalkan nih resultannya kamu bentuknya dalam vektor IJ, misalkan pilihannya IJ, berarti resultannya jadi berapa? Kalau bentuknya IJ, berarti min 20 akar 3I dikurang 10J. Sampai sini oke? Nah, ini kalau vektor resultan namanya. Vektor resultan, Bu, besok kalau vektor resultan sama resultan gimana? Lihat aja di pilihannya, bentuknya IJ atau angka. Nah, kalau bentuknya angka, berarti kita nyari resultan pakai akar, gitu. Di 20 akar 3 kuadrat ditambah min 10 kuadrat. Ini sama aja ya, pakai min atau enggak pakai min, karena dikuadratin hasilnya sama. Ya, berarti hasilnya adalah kemarin berapa ya? Apa sih Bu resultannya Bu? 1200 tambah 100. 1300. Oh ya, 1300. Akar 1300 jadi 10 akar. Berarti 10 akar 13. Nah, yang Ibu pengen tekankan adalah di arah juga ada jawaban, ada pertanyaannya. Berarti kalau arah kita pakai tangan kan? Nah, tangannya hati-hati dengan tangan. Kenapa? Karena ada ranjaunya, ada jebakannya. Berarti ini adalah tangen theta. Kok dia gini sih? Berarti tangen theta sama dengan resultan min 10 per 20 akar 3. Akar 3. Oke. Lah, pertanyaan ini kan tinggal pakai kalkulator aja. Tetapi kalau besok itu nggak akan ada bisa pakai kalkulator kan? Besok sudutnya istimewa. Tetapi yang Ibu ajarkan di sini sekarang adalah adanya di kuadran berapa sekarang? Ini min sama min. Min ada di mana kalau sigma FY? ada di kiri. F-nya di bawah. Ini kan sigma FY per sigma FX kan? Sigma FY-nya di bawah, berarti di bawah apa nih? Kiri. Kiri, di bawah kiri, berarti kuadran keberapa? 3. Ya, berarti dia di kuadran 3, berarti besok kamu cari yang kuadran 3, gitu. Maksudnya cari yang kuadran 3 apa, Bu? Tetanya, misalkan gini ya, misal aja ini. Kalau misal berarti misal nggak beneran. Misal hasil sigma f x kamu adalah min 1. Lalu sigma fy kamu hasilnya adalah min 1. Berarti kalau untuk mencari arahnya gimana? Berarti kalau mencari berarti tangen theta sama dengan min 1 per min 1, ya kan? Ya. Min 1 per min 1 berarti tetanya berapa? 1. Ayo, tangen theta yang hasilnya min. Ini hasilnya adalah 1 kan? Tangen theta yang hasilnya 1 berapa? Belum hafal, Bu. Ayo. Maksudnya tangen 0 berapa? Oh, yang itu yang jadi 1. Yang 1 jadi berapa derajat? Ya, betul. Tangen theta sama dengan 1. 45. Berarti 45 derajat kan? Iya. Nah, jawabannya 45 atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia di kuadran 3.
Iya, karena dia di kuadran 3. Jadi jawabannya berapa harusnya? Jadi dikurang dulu nggak sih Bu itu atau ditambah? Iya, berarti Iya gitu jawabannya bukan sih adalah Bu, yang 0 sampai 180, 180. Betul. Jadi 180 ditambah. Ini di kuadran 3. Kuadran 3 berarti 180 ditambah 45. Berapa? 225. 225. Jadi hasilnya adalah 225 derajat. Walaupun sama-sama positif ya. Siapa yang masih nggak ngerti? Aku. Eva. Lanjut dulu ya. Oh, maksudnya mau lihat di yang lain ya. Misalkan sigma fx-nya, misal ya, ini misal. Misalkan sigma fx-nya, Ibu mikir. Berapa ya? Tunggu, nyoret-nyoret dulu. Sigma fx-nya akar 3. Sigma fx-nya min 2. Sigma fx-nya misalkan min 2. Min 2. Sigma fy-nya sama dengan akar 3 misalkan. Yang ditanya adalah arahnya. Jadi misalkan ini sudah dapat ya, kamu udah ngitung panjang, terus dapat sigma fx-nya adalah min 2. Lalu sigma fy-nya adalah akar 3. Yang ditanyakan arah resultannya berapa. Maksudnya gitu. Oke. Sebelum ke situ, Ibu ulang lagi untuk kuadran. Ini apa? Sin yang positif. Ini cos. Sindikat terbalik. Sindikat tangan kosong. Maaf, Bu. Sindikat tangan kosong. Sin tan kos. Oke. Lalu Lalang, Ibu ingatkan lagi, sin tangan 0 derajat adalah? Lupa, Bu. Bentar, Bu. Berapa di Chandra? Mungkin ingat. 0 bukan, Bu? 0, betul. Tan 30? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Tan 45? 1. Tan 60? Akar 3. Akar 3. Tan 90? Datar hingga. Nah, sekarang nyari. Tuh. Nah, sekarang tadi kan pertanyaannya si Feva nih yang nanya. Ibu tanya ke Feva. Nyari arah resultan itu caranya pakai rumus apa? Feva. Hah? Ya, nyari arah resultan. Aku lupa. Yang akar bukan? Kalau akar itu nyari resultannya. Kalau nyari arahnya berarti yang derajat. Oke. Berarti apa? Hah? Maksudnya? Nyari arah resultan, arah itu kan pakai derajat. Berarti kamu pakai apa? Rumusnya apa? Oh, sigma yang di per tadi. Ya, apa? Berarti min 2 theta. Rumusnya dulu deh. Tangen theta sama dengan sigma fx fy x sigma fx. Ini rumusnya ya. Jadi untuk mencari arah resultan, sigma fy dibagi sigma fx. Sampai sini ada yang bingung? Enggak. Lalu kita masukkan. Berarti sigma fy-nya adalah akar 3. Sigma fx-nya adalah min 2, ya kan? Iya. Berarti theta adalah berapa yang hasilnya akar 3 min 2? 60. Akar 3 per 2. 30 bukan? 30. Betul, ini sama kayak setengah akar 3 kan? Berarti 30.
30 derajat di kuadran berapa? Oh, ya ngerti Bu. Berarti dia ada di kuadran 2 ya. Ya, di kuadran. Kenapa kuadran 2, Natasha? Karena dia Y-nya itu positif, dia di atas. Terus X-nya itu dia negatif, berarti ada di kiri. Betul, Di kuadran 2. atas kiri kuadran 2. Ya, gimana? Tangan 30 derajat bukannya sepertiga akar 3 ya? Iya, salah. Sepertiga akar 3, ya. Nah, lu kan Ibu salah, udah soalnya diganti aja, ya kan? Gitu. Itu kan saya bikin soal aja. Kan ini hasil penjumlahan. Oke. Min, ini kan udah ngitung panjang, nanti dapat sigma efeknya berapa, sigma F-nya berapa gitu ya. Karena susah dapat yang segini. Sampai sini ada yang bingung? Berarti di kuadran 2. Berarti theta jawabannya adalah 30 derajat di kuadran 2 itu berapa? Yaitu 180 dikurang 30. 150. Sama dengan 150. Ini ada yang bingung nggak? Bu, berarti kalau kuadran 3 itu ditambah ya, Bu? Betul. Kalau kuadran 2 dikurang. Oke. Kalau Bu, kok saya nggak masuk apa-apa ya, Bu? Gak masuk apa-apa, gimana maksudnya? Ibu maksudnya kuadran 3 ditambah kuadran 2 dikurang itu apa? Oke, misalkan gini ya. Salah. Mana sih? Akila yang ini sampai sini ngerti nggak? Enggak, Bu. Udah dulu. Oke, sin. Oke, Akila. Lihat di kuadran. Oh, di kuadran sih. Kuadran 2 itu berapa sampai berapa? Derajatnya, Akila. IPA 7 udah Ibu ajarin juga kan? Nggak ketinggalan kan? Sudah, Bu. Lupa, Bu. Nah, itu dia masalahnya, lupanya. Kuadran 2 itu antara 90 sampai 180 derajat kan? Maka bisa disimpulkan, dapat disimpulkan bahwa kuadran 2 adalah wilayah dari 180 min. Min berapa nanti gitu. Nah, kuadran 3 adalah wilayah antara 180 derajat sampai 270 derajat. Berarti dia adalah kuadran 3 adalah wilayah 180 plus. Bu, emang harus 180? Iya, kan harusnya 180 kalau nggak 360. Sedangkan kuadran 4 adalah wilayah dari 270 derajat sampai 360 derajat. Atau wilayah 360 derajat min. Ini aja yang dihafalin. 180 min, 180 plus, 360 min. Contoh. Sin, jangan sin, tan aja ya. Karena hasil tan semua, sin nggak kepake. Contoh adalah misalkan ada tangan theta adalah akar 3. Hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya Akila, tangan theta adalah akar 3. Berarti tetanya berapa? Tangan berapa yang hasilnya akar 3? 60 derajat. 60 derajat. Bu, kalau kayak gini nggak usah pakai tan inverse gitu kan ya? Betul, Natasha. Gak perlu, karena kan kamu udah tahu hasilnya. Oke, Bu. Ya. IPA 7, paham? Akila gimana? Tangan theta sama dengan akar 3, berarti theta berapa? Halo? Berarti tangan berapa yang hasilnya akar 3 gitu loh maksudnya. Yaitu 60 derajat.
Lalu bagaimana kalau seandainya kalimatnya gini, tangan theta sama dengan akar 3 per min akar 3 per 1 misalkan. Berarti tetanya adalah, berarti ini hasilnya kan min akar 3 kan? Hasilnya adalah min akar 3. Kalau hasil yang min, berarti di kuadran berapa? Kuadran 2 atau kuadran 4, ya kan? Nah, sekarang lihat, min adalah di atas, ya kan? Ini sigma FY, berarti ini, bawah kanan, ya kan? Sampai sini bingung apa enggak? Iya, Bu. Nah, berarti ini kan di bawah kanan. Berarti tetanya jadi berapa? Bawah kanan berarti kuadran 4. Berarti tetanya adalah yang di kuadran 4. Kuadran 4 360 min. 360 derajat min 60 kan? Berarti tetanya adalah 300. Pintar. Itu jawaban siapa? Adi Chandra ya? Ibnu, Bu. Oh, Ibnu. Nah, ada pertanyaan lagi yang lain? Bu, itu bawah kanan gimana, Bu? Bawah kanan. Nggak Ini tahu kan dari mana. Taunya dari mana? Tangan theta itu rumusnya apa? Sigma FY per sigma FX kan? Iya. Sigma FY itu atas bawah. FX itu kiri kanan kan? Nah, sigma FY itu min. Kalau min berarti di mana? Di bawah. Sigma FX plus berarti di kanan gitu. Bawah kanan. Bawah adanya di kanan. Berarti di sini kuadran 4. Oke, Bu. Oke. Ini ada satu soal yang kayak gini kan? Bu, nanti itunya istimewa semua kan, Bu, sudutnya, Bu? Yang jelas, menurut kisi-kisi yang kalian sudah dapat pun, yang pakai derajat hanya satu soal. Hanya nggak tuh? Tapi itu hitungannya panjang ya. Ini satu soal, sudut istimewa. Ibu nggak punya latihan soal, Bu. Ya, Bu, latihan yang kemarin tuh katanya. Ibu latihan soal dong, Bu. Bu, saya mau nanya nomor 2 dulu, Bu. Oh iya, nomor 2 Nomor 2 yang esai, Bu. Kita dikasih tahu rumusnya, tapi Ibu belum pernah ngasih contoh soal yang kayak gitu. Nomor 2 esai. Oke. Bentar dulu. Tadi yang nanya siapa? Natasha, Bu. Natasha, Bu. Baca Natasha soalnya, Natasha. Iya, Bu, bentar, Bu. Saya adanya itu yang bicara soal. Bentar, Bu, bentar. Mau aku bacain soalnya nggak, Bu? Bu, Fiona aja, Bu. Saya bukuin. Boleh. Natasha nggak tanggung jawab. Ini, Bu. 2 vektor F1 dan F2 ke panah itu menghasilkan resultan R. Besar R sama dengan F2 sama dengan 5 satuan. Jika sudut apit antara R dan F1 30 derajat, tentukan sudut apit F1 dan F2 sama besarnya F1. Oke. 2 vektor F1, F2, berarti R, diketahuinya resultannya ya. Resultannya adalah 5 satuan. Kemudian ada F1, 5 satuan juga. Kemudian sudut apit antara R dan F1 adalah 30 derajat. Yang ditanyakan adalah sudutnya ya. Sudut antara F1 dan F2. Kemudian yang B adalah besar F1. F1-nya berapa gitu kan. Ini yang A.
Lalu, pertama kita harus bisa gambarkan dulu. Ini yang punya sudut apit berarti adalah dua vektor yang saling berhimpit, ya kan? Dua vektor yang saling berhimpit, berarti gambarnya ke sana. Ini adalah F1, ini adalah F2, anggap aja gitu ya. Kok gambarnya begini Bu ya? Terserah aja, kamu gambarnya yang jelas. Recording in progress. Gambarnya, ini siapa yang record? Ya, di MIPA 7, Bu. Saya, Bu. Oke, siap.